Ngomong-ngomong, kemarin tuh aku habis dari pantai. Terus aku nemu banyak nih ghostnet kayak gini. Katanya di sini bisa diolah jadi material yang baru. Ah, bener banget. Jadi ghostnet atau limbah jaring laut ini kita bisa olah di Parongpong Raw Lab. Gak hanya di Indonesia, tapi juga kita pernah ekspor ke beberapa klien yang di luar negeri. Salah satunya ini adalah Jepang. Wah. Sahabat Daai, kita sudah sampai di Bandung di Parongpong Raw Lab. Kita mau jalan sama Teh Ami. Kayaknya itu Teh Ami itu. Kita mau tanya benar nggak di sini bisa ngolah ghostnet kayak gini jadi material yang baru. Selamat pagi, assalamualaikum Teh Ami. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat datang di Parongpong Raw Lab. Wah, seneng banget bisa sampai di Bandung akhirnya ini pagi-pagi. Ya. Ngomong-ngomong, kemarin tuh aku habis dari pantai. Terus aku nemu banyak nih ghostnet kayak gini. Katanya di sini bisa diolah jadi material yang baru. Ah, bener banget. Jadi ghostnet atau limbah jaring laut ini kita bisa olah di Parongpong Raw Lab. Mau tahu gimana cara ngolahnya? Mau Yuk, dong. aku. Oke, let's go, let's go. Ayo. Selamat datang di workshopnya Parongpong Raw Lab, sahabat Daai. Wih, keren workshopnya nih. Iya dong, jadi karena workshop kita ini perlu ruangan yang higienis, jadi kita harus ganti dulu sepatunya ya. Wah, oke, kita juga ikutan sahabat. Kita ganti dulu supaya lebih steril ya gitu. Silakan masuk. Halo, permisi. Oh, kita langsung sampai ke tempat jenis-jenis sampahnya nih. Ya, tapi kalau di sini memang sampah seperti ini ghostnet banyak. Banyak banget. Jadi kalau misalkan sahabat Daai tahu, sebenarnya sampah ghostnet ini per tahunnya ada 100.000 ton. Wow. Di Indonesia. Itu cuma di Indonesia aja loh. Jadi walaupun kecil kayak gini, tapi sampah jaring laut yang hilang atau udah nggak kepake lagi, itu sebenarnya banyak dan tersebar di perairan laut kita gitu khususnya. Jadi 100.000 ton itu banyak banget loh. Itu bisa nutupin bumi kali ya? Bisa banget. Oke. Tapi ya itu kan memang dari proses fishing gitu ya. Ya betul. Yang memang sengaja ditinggal gitu. Ada yang sengaja ditinggal atau memang udah rusak atau bahkan ada beberapa jaring laut yang dia ke bawah arus terus akhirnya hilang aja gitu. Jadi sampah jaring laut itu yang memang salah satu polutan yang ada di laut kita gitu sebenarnya. Wah, tapi itu kan saya bawa kecil, ternyata ada teman-temannya di belakang tuh, sahabat. sahabat. Jadi ini tuh contoh sedikit aja dan ini jenis sampah lainnya gitu ya dari jaring laut. Kebanyakan dia jenisnya ada nilon, PE, PP ataupun mix gitu. Nah, kenapa nilon, PE, PP ini dibilang sampah residual atau ghostnet ini bisa dibilang sampah residual karena memang belum ada nih sistem daur ulang sampahnya gitu. Jadi kenapa kita memang fokusnya di sampah residual recycling karena saat ini sistem pengelolaan dari sampah residual ini belum ada nih teman-teman. Tapi gimana ceritanya ini semua ghostnet bisa nyampe ke Bandung? Ya, padahal kan Bandung jauh ya dari laut ya. Bandung jauh banget kan dari laut, tapi itu tadi gitu. Jadi Parongpong ini nggak pernah bergerak sendiri. Kita bekerja sama dengan yang lainnya karena kita percaya kalau misalnya kita bergerak sendiri, impact-nya akan lebih sedikit gitu ya. Kalau kita berkolaborasi dengan orang banyak, impact-nya akan lebih luas dan lebih banyak. Maka dari itu kita berkolaborasi dengan beberapa afiliasi dan partners gitu ya. Salah satunya kita, Ocean kita, partner kita yang memang fokusnya di marine debris collecting gitu, atau sampah laut. Jadi mereka yang ngambilin dari laut, terus kemudian dibawa ke sini untuk diolah jadi material baru. Nah, sekarang penasaran nih sahabat Daai, pengen lihat prosesnya. Sebetulnya kalau dari ghosting seperti itu, ghostnet seperti itu, nah dia akan jadi seperti apa prosesnya? Nah, jadi sampah ghostnet yang teman-teman bisa lihat di sini, kebanyakan bentuknya akan seperti ini. Gitu. Nanti kita olah dengan sistem hidrotermal kita, hidrotermal machine, salah satu prototipe mesin patent pendant kami yang ada di Parongpong sana, nanti diolah untuk menjadi seperti ini. Oh, itu guys. Oh, ini setelah perebusan gitu ya. Digodok, panas, terus kemudian jadi seperti ini hasilnya gitu. Betul banget gitu. Jadi sistem mesin prototipe kami ini bisa membuat
si Ghostnet yang tadinya bentuknya seperti itu menjadi luarannya lebih homogen, terus juga ini higienis gitu luarannya. Maka dari itu kenapa kita fokusnya di sampah residu juga, karena kita punya mesin yang bisa mengolah sampah residu. Jadi kita nggak usah dicuci lagi si sampahnya dan nggak usah dikeluarin lagi dari packagingnya sebenarnya. Tinggal masukin aja, terus luarannya akan jadi seperti ini. Dan itu lebih hemat air ya, by the way? Betul, lebih hemat air, lebih hemat energi juga. Setelah jadi seperti itu, nanti dia akan dicacah? Betul banget. Jadi tahap selanjutnya setelah diolah oleh Prototek mesin kami, itu akan dimasukin ke mesin pecacah supaya dia lebih kecil gitu ya, supaya lebih mudah untuk dimolding di mesin pecacah ini. Oke. Gitu. Jadi nanti contohnya dari bahan yang kita punya sekarang, kita masukin ke mesin pecacah yang ada di sini. Oke, nanti akan menjadi serpihan seperti yang ada di bawah. Ya, betul. Jadi ini itu sahabat. Contoh dari serpihan. Boleh diambil ya? Boleh. Wah, ini kalau dipegang teksturnya sebetulnya seperti serbuk kayu. Iya nggak sih? Iya, mirip-mirip. Mirip-mirip ya? Nah, nanti kita bisa juga menyesuaikan si besaran cacahannya mau seperti apa, karena menyesuaikan juga nanti produk luarannya itu nanti seperti apa. Oke, tapi kalau sahabat Dai perhatikan, ini jangan sampai nanti ketuker ya sama bihun kering ya. Mirip biasanya ya? Teksturnya sama sebenarnya. Wah, gitu. Jadi setelah jadi cacah ini nanti akan kemudian masuk ke mesin pencetak. Betul. Setelah dicacah, kita lihat yuk mesin pencetaknya kayak gimana yuk. Mesin pencetak. Let's go. Dicacah, kita akan masukin ke molding atau dicetak. Ini dia nih alat cetaknya nih. Tuh, jadi ini hasil cacahannya yang tadi, sahabat Dai. Oke. Kita ambil dan kita akan bawa ke molding ini atau tempat pencetakannya kita ini. Oh, jadi nanti semua ini akan disusun menutupi semua satu papan cetak ini gitu ya? Benar banget. Jadi nanti kalau udah full, udah rata semuanya, langsung kita masukin ke alat hot press kita yang ada di sebelah sana. Oke. Dan ini suhunya harus berapa, Teh? Ini suhunya di sekitar 200 derajat. Nah, ini adalah alat pressnya yang panas gitu. Benar banget. Jadi ini sebelum kita pakai, kita panasin dulu 1 jam. Baru habis itu moldingannya kita baru masuk ke hot pressnya ini. Kita biarkan 45 menit sampai 1 jam itu tadi. Baru nanti kita pindah ke ambil si hasilnya seperti ini. Oh, ini jadinya setelah kita press. Benar banget. Ini sebutnya apa? Board? Ini prototiles kita bilangnya, betul. Jadi ini sheets polymer yang bahan dasarnya residual waste yang kita produksi, kita bilangnya prototiles. Kita bisa bikin 1 kali 1 meter paling besarnya dan juga ketebalannya dari 5 mili sampai 1 cm untuk saat ini. Sesuatu yang hanya berakhir di alam atau di laut gitu, yang mengganggu ekosistem. Nah, ternyata bisa diolah jadi papan seperti ini, guys. Lihat tuh. Nah banget, lihat teksturnya ini. Dan yang paling menarik adalah kalau kita kasih cahaya di belakangnya, dia tuh bisa tembus cahaya kayak gini. Wow. Gitu. Wah, ini sih bisa jadi partisi atau bisa jadi filter. Bener banget. Ini untuk cahaya ya? Ya. Berarti bisa taruh di atas plafon? Benar. Sebetulnya bisa gitu. Aplikasinya tuh bisa macam-macam, bisa untuk furniture, bisa untuk sheet panels yang ada di plafon, di dinding gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pengen ngegantiin onyx stone gitu ya, karena ini teksturnya mirip banget sama onyx stone, tapi semua recycled materials gitu, dan kita nggak pakai virgin material. Oke, setelah itu prosesnya kemana? Setelah itu supaya hasilnya tetap rata gitu ya, dia tidak bending karena memang polimer ini rentan dengan panasnya, maka dari itu kita harus masukin ke cold press. Wah, jadi ada press hangat atau panas, ada press dingin. Betul. Oh, ini yang press dinginnya. Iya, jadi ini mesin cold pressnya kita. Ya. Setelah tadi hasil dari hot press kita masukin ke cold press,
ditumbuk gitu ya, di press, nanti dia akan lebih rata bentukannya. Oke. Dan setelah ini adalah proses terakhir pembuatan ya board atau papannya gitu ya. Betul. Terus kemudian nanti sampai ke proses cetak atau pembentukan. Betul. Jadi kita bisa ngebentuknya macam-macam sebenarnya karena kita punya alat laser cut. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen dibikin bulat gitu atau berbagai bentuk, itu kita bisa potong pakai laser cut gitu. Wah, penasaran. Boleh nggak sahabat baik kasih lihat proses pembuatannya nih? Boleh banget. Oke. Ikut aku ya ke atas. Oke, let's go yuk. Kita Ami. Let's go. Wih, alat canggih apa nih? Ini printer. Bukan, Teami. ini namanya laser cut. Jadi tadi prototiles yang udah kita hasilkan itu bisa dibentuk macam-macam berdasarkan nanti produknya mau apa. Bisa jadi top stool, top table gitu ya. Bahkan aksesoris-aksesoris yang kecil gitu. Kayak yang sekarang lagi kita bikin ini adalah tissue box. Oke. Mau lihat dong prosesnya? Boleh. Iya tuh sahabat, di laser satu-satu. Nanti akan dipotong-potong gitu ya? Betul, kan dibikin pola? Ya, jadi kita masukin polanya ke mesin ini, ada di sebelah sini. Lalu nanti dia akan otomatis motong sesuai pola yang kita masukkan ke dalam mesinnya ini. Gitu. Oke. Jadi bisa bikin apa aja teh kalau di sini? Macam-macam, bisa bikin top stool, top table, jam dinding, terus juga ini tissue box, cutlery case dan macam-macam gitu. Jadi untuk penggunaannya dan output produknya juga versatile, bentuknya juga macam-macam gitu. Jadi nanti tinggal dimasukin aja desainnya ke mesin ini dan nanti otomatis si mesinnya yang akan langsung motong. Karena tadi cetakannya 1x1, otomatis produk itu harus lebih kecil dari ukuran 1x1 tadi gitu ya? Benar. Tapi pernah bikin yang gede banget, nggak lebih dari 1x1? Pernah, kita bikin ada signage 3x1. 3x1, nyambungnya gimana? Nyambungnya karena kita udah ahli gitu ya, jadi memang rada tricky pas nyambungnya ini. Tapi kita potong dulu sesuai bentuk si mesinnya ini, baru nanti kita assembly. Wah. Kalau kita udah lihat tadi mesin lasernya, katanya bisa bikin tisu. Kayaknya nggak seru kalau misalnya kita nggak ikut praktek langsung. Iya, mau lihat nggak? Mau dong. Kayak gimana sih kalau misalnya dia sudah dipola dan dipotong-potong? Jadi ini kamu lagi bikinkan hasil tadi yang kita laser cut. Ini nanti luarannya akan seperti ini nih, sahabat Dai. Jadi puzzle seperti ini. Benar. Jadi nanti akan kecil-kecil dan kepotong. Ini sih mainan adik saya. Jadi inget waktu kecil ya. Gitu. Tapi sebenarnya ini adalah material yang akan kita pakai untuk bikinkan tissue box nantinya. Oke. Dan itu perlu dilem. Ini bisa dilem, bisa enggak juga, karena kita memang udah desain dia sistemnya finger joint gitu ya, jadi nanti lebih kuat juga. Paling nanti kita tambahin sedikit paku supaya dia makin kuat. Tapi umum kalau misalnya orang awam lihat dari jauh itu kayak akrilik loh gitu. Bener ya? Tapi ternyata Ghostnet ya? Nggak ada yang nyangka kan kalau ini dari Ghostnet. Sahabatnya boleh coba bikin? Boleh. Oke, let's go. Kita coba bikin. Bisa kan? Kok ngerakitnya, tapi ya agak susah juga ya Teh Ami ya. Emang susah gampang sih sahabat Dai. Karena nggak biasa gitu ya. Iya benar banget. Tapi kalau yang sampai ke tangan produk, bentuknya sudah jadi seperti ini atau memang sengaja dibuat puzzle seperti tadi supaya menjadi experience tersendiri? Sebenarnya ya itu tadi kan susah gampang sebenarnya untuk bikin produk berbahan dasar dari recycled plastik ini gitu ya. Apalagi kita pakainya yang residual waste. Karena secara konsistensi pasti beda banget sama yang high value waste gitu. Nah makanya kita ada ahli di belakang kita ini yang memang mendesainnya itu supaya lebih mudah untuk diassembly dan juga secara ketahanan ini lebih tahan lama dan juga strength gitu untuk dipakai tahan lama. Oke, tahan lama tuh berarti umur pakai. Betul. Berapa lama? Seumumnya plastik kan ratusan tahun lah ya gitu. Ini sama
halnya. Diharapkan seperti itu ya. Jadi oke. memang apa yang kita produksi ini diharapkan bisa tahan lama pakainya, dan juga balik lagi kan kita mau mengurangi sampah kan. Jadi nanti produksi yang kita produksi ini nanti akan jadi sampah lagi. Bener. Tapi kalau ngomong-ngomong distribusi, katanya ini kotak tisu susah sampai Jepang. Bener? Iya benar banget. Jadi kita tidak hanya distribusi Dari produk-produk Bandung. kita dari Bandung ini, nggak hanya di Indonesia, tapi juga kita pernah ekspor ke beberapa klien yang di luar negeri. Salah satunya ini adalah Jepang. Wah, respon mereka gimana? Recycled plastic based product ini kan udah lumayan common gitu ya di sana. Tapi mereka juga baru pertama kali ngelihat produk yang berbahan dasarnya ini adalah sampah jaring nelayan gitu ya, sampah jaring dari laut gitu, atau ghost net ini gitu. Jadi mereka sangat apresiasi, dan yang paling mereka apresiasi adalah ketahanan dari produknya ini gitu. Jadi durability dan juga kualitas produknya juga tidak kalah dengan bahan material yang konvensional, sahabat Dai. Wah, keren banget. Kalau kita udah lihat kotak tisu, berarti harusnya bisa diolah atau dibentuk menjadi material yang lain atau menjadi produk yang lain. Penasaran? Boleh dong dikasih lihat lagi sahabat Dai-nya, Teh Ami. Oke, ayo ikutin aku ya sahabat Dai. Kita juga bisa produksi barang yang lain. Wah, apa tuh Teh? Kayak jam dinding ini. Oh, beneran ya? Kayak keramik tapi ya? Iya kan, jadi ini nggak kelihatan dari GhostNet kan? Bener. Nah, selain ini juga kita bisa produksi barang-barang yang kecil kayak poster gitu ya. Dan yang paling baru, kita bisa produksi lampu meja gitu. Karena memang sifatnya GhostNet ini adalah translucent gitu, jadi dia bisa memancarkan cahaya. Wah, ini dalamnya berarti ada lampu LED. Benar, jadi ini ada lampu LED-nya. Dia bisa jadi pengganti lampu meja. Wah, buat di kamar tidur oke sepertinya ya gitu. Oke banget. Dan juga kita juga bisa produksi yang besar untuk panel dinding, plafon, atau panel lantai di 1 x 1 meter, ketebalannya di 5 mili sampai 1 cm. Kalau misalkan sahabat Dai tahu, sebenarnya kita tidak hanya mengolah GhostNet aja nih sahabat Dai, tapi kita juga mengolah sampah residual yang lain, kayak popok sekali pakai, popok sekali pakai, terus juga tisu basah, sampah masker, bahkan sampah mainan nih yang ada di rumah-rumah. Biasanya bingung kan mau dibuang kemana. Nah, kita coba untuk develop dan research untuk dijadikan material yang bisa digunakan juga. Kalau dari 2017 berdiri, udah berapa ton yang diolah sama teman-teman di Parompong? Dari 2017 kita udah berhasil untuk mengolah 120 ton sampah residu, dan diantaranya adalah 7 ton GhostNet tadi yang GhostNetnya 7 ton. Betul. Karena sih emang PR-nya ya. Benar, coba nggak mungkin semuanya juga diolah di Parompong ya. Iya, maka harus dari kolaborasi itu, bersama. Betul banget. Kita nggak bisa mengolah sampah yang ada di Indonesia atau di dunia ini sendiri gitu ya. Maka dari itu kami dari Parompong juga butuh kolaborasi nih dari sahabat Dai gitu untuk sama-sama mengurangi penggunaan plastik, mengurangi dari hasil dari sampah plastik itu sendiri, tapi di sisi lain juga kita butuh kolaborasi untuk mengolah sampah residu. Karena tadi dibilang lebih ringan, saya penasaran sebetulnya benar nggak sih nih sahabat Dai ini lebih ringan dari material yang full menggunakan pasir dan semen? Ya. Gitu. Jadi sebenarnya di Parompong Rolab ini kita produk luarannya tidak hanya polimer base atau yang berbahan dasar plastik itu tadi, tapi kita juga ada yang concrete base gitu. Nah, contohnya ini seperti ini. Jadi kalau sahabat Dai lihat, ini adalah basic concrete atau konkrit biasa yang sahabat Dai bisa lihat di mana-mana gitu ya. Berarti ini paduannya adalah semen, pasir. Ya, betul. Ini yang semen dan pasir. Kalau yang ini adalah semen dan puntung rokok. Gitu. Jadi kita nggak pakai pasir sama sekali nih sahabat Dai. Dan itu beratnya otomatis akan lebih ringan
yang sebelah kiri. Benar banget. Jadi produk konkrit yang berbahan dasar sampah puntung rokok ini jauh lebih ringan 50% dibandingkan yang basic konkrit. Kita buktikan. Coba ini yang basic konkrit. Ya, sahabat. Oke. Ini yang puntung rokok. Wah, hampir setengahnya ya. Wah, kerasa banget kan bedanya? Iya. Karena yang puntung rokok ini juga menjadi pengganti dari pasir dan juga fibernya gitu. Jadi kita tidak sama sekali tidak menggunakan pasir gitu atau virgin material. Wah, ini sih buat outdoor keren juga ya. Benar. Nah, ini adalah hasil dari produk recycle dari sampah popok sekali pakai. Oke. Ini difungsikan untuk? Ini digunakan untuk pot tanaman. Jadi nanti sahabat Dai bisa ngelilitin si tanamannya ada di sini. Terus karena dia ada fibernya secara natural gitu ya. Tinggal masukin air. Ini tinggal masukin air. Jadi nggak usah sering-sering nyiram tanamannya karena dia akan menyerap air lebih banyak. Wah, udah Jepang, di Asia. Negara mana lagi yang sekarang lagi diincar sama teman-teman Parompong untuk produknya bisa diekspor? Ya sebenarnya negara Asia juga masih banyak ya yang belum kita eksplor gitu. Tapi di satu sisi juga kita lagi berusaha untuk masuk ke pasar Eropa nih, doain ya sahabat Dai. Wah, pasar Eropa ya? Karena mereka juga lebih aware juga ya dengan hal-hal seperti ini gitu ya. Betul dengan banget. Limbah waste seperti ini, oke. Wah, seneng banget nih setengah jam udah diajak keliling, dikasih bekal juga lagi. Bekalnya popok bayi, tapi udah jadi pot gitu. Iya, tapi jangan pulang dulu karena Apa aku nih? punya oleh-oleh lainnya. Ini adalah Apalagi nih, Teh cutlery Ami? case atau tempat sendok garpu nih. Itu dari? Ini dibuatnya dari coffee waste Masa? atau ampas kopi yang biasanya dibuang gitu aja kan. Gimana di bisa? coffee Kok shop. bisa dicetak seperti ini? Bisa banget. Jadi kita sama sistemnya seperti yang tadi. Coba kita pakai extruder, terus juga nanti luarannya seperti ini. Dan kalau misalnya sahabat Dai cium wanginya ini masih ada wangi kopinya loh. Mana mungkin kan di press. Coba cium. Sahabat Dai bisa cium? Iya kan? Nggak Masih bisa ada wanginya kan? Iya loh, masih ada loh. Kok bisa sih ya? Iya, karena kopi ini punya fragrance yang khas yang ternyata pas sudah kita proses, kita campur juga dengan plastik yang lainnya, dia masih keluar si wangi kopinya. Karena produksi kopi kita juga sebetulnya banyak gitu ya. Selain jadi pupuk ya, ini inovasi lagi gitu ya. Jadi Betul. seperti ini. Tapi ngomong-ngomong inovasi, yang sekarang lagi dikembangin R&D-nya sama teman-teman apa sih? Boleh dong dibocorin ke sahabat Dai. Untuk saat ini memang produk-produk polimer kita, polimer base-nya kita ini kebanyakan kita pakai di indoor nih sahabat Dai. Tapi kedepannya kita sedang proses research untuk aplikasi di outdoor furniture gitu. Jadi nanti output dari produk kita ini bisa retardant fire juga, terus juga UV protected dan juga toxic smoke free. Wah, itu yang penting, pemukiman padat dan juga suhu yang semakin panas gitu. Dengan inovasi seperti itu, masyarakat juga jadi kebantu dan senang. Tapi ngomong-ngomong soal interior dan juga barang-barang bangunan seperti itu kan biasanya masyarakat belinya di toko bangunan. Nah, ini gimana caranya kita bisa akses kalau misalnya pengen pakai produk Parompong? Ya kalau misalkan sahabat Dai pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk Parompong dan juga diskusi lebih banyak dengan Parompong tentang recycle produknya kami, bisa langsung kontak kami di Instagram @parong.pong atau juga bisa lihat di websitenya kami di www.parompong.com. Wah, Teh Ami makasih sekali lagi udah diajak keliling pagi-pagi. Semoga banyak masyarakat yang terinspirasi dan juga mereka mau mendaur ulang. Dan yang terlebih adalah menggunakan produk daur ulang itu sendiri. Terima kasih banyak sahabat Dai udah mampir. Sehat-sehat selalu Teh Ami. Makasih oleh-olehnya. Bye.